Saudara-saudari yang terkasih, kiranya adalah wajar kalau orang cenderung memilih posisi enak dan jabatan tinggi dengan tugas mudah dan tanggung jawab ringan serta fasilitas lebih banyak dalam pekerjaannya. Keluhuran seseorang rupanya tidak hanya ditentukan oleh jenis tugas dan tanggung jawabnya, tetapi juga oleh sejauh mana orang itu bertanggung jawab atas tugas yang dipercayakan padanya. Yesus mengingatkan kita supaya setia mulai dari perkara kecil yang dipercayakan pada kita. Barang siapa percaya pada perkara-perkara kecil, ia juga akan setia dalam perkara-perkara besar. Saya pernah membaca di suatu media sosial pada tahun 2013 ada seorang sales promotion girl yang berusia 26 tahun bekerja dengan tekun. Pekerjaan yang dianggap biasa, sederhana, tapi ia kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Akhirnya tidak lama kemudian ia diangkat menjadi general manager. Bahkan prestasinya makin baik dan memimpin sebagai general manager bahkan di 2 perusahaan. Mulai dari yang kecil yang sederhana, akhirnya ia menapaki jenjang yang lebih tinggi. Pernah juga ada dalam surat kabar disampaikan di Boston, Amerika, ada seorang gelandangan yang menemukan sebuah ransel ketika dibuka berisi $42.000 Amerika. Ia sebetulnya bisa menggunakan itu dan meninggalkan hidupnya sebagai gelandangan. Tetapi ia tahu itu bukan haknya dan ia tidak mau hidup lebih baik di atas apa yang bukan haknya. Maka ia mengembalikan atau menyerahkan ranselnya itu ke kantor polisi dan polisi mengembalikan kepada yang berhak. Alhasil, melihat kejujurannya yang luar biasa, banyak orang berinisiatif untuk mengumpulkan uang dan ada banyak dermawan karena kejujurannya terkumpullah $110.000 yang artinya 1,65 miliar saat ini. Ia pun meninggalkan hidupnya sebagai gelandangan dengan apa yang ia terima sebagai hak dan anugerah karena kejujuran. Saudara-saudari yang terkasih, tapi di lain pihak kita melihat juga ada orang yang gampang untuk memeras orang lain. Pernah saya mengunjungi suatu kabupaten di wilayah keuskupan ini dan bertemu dengan bupati. Dan bupatinya berkata kepada saya, "Pak Uskup, tolonglah, orang Kristen ini ada yang berpraktek meminjamkan uang tapi labanya besar, bisa 10% 1 bulan. Tolonglah masyarakat kecil ini jangan diperas." Saya kaget, saya malu, tidak mungkin ada orang Katolik seperti itu. Bahkan konon yang lebih parah lagi katanya, 1 bulan ada yang 30%. Bayangkan itu berapa? Kalau pinjam 1 juta diberi 300.000 sudah jadi bunga pertama, belum bayar. Saya malu. Lalu saya bicara dengan pastor parokinya yang kebetulan menemani saya juga. Saya bicara, tolonglah, bagaimana dianjurkan, dihimpun, diajak membuat koperasi yang lebih ringan dan lebih lunak. Beberapa saat kemudian pastor paroki itu berkata, "Bapak Uskup, saya kebetulan ke pasar pagi hari jam 4 mau belanja, mungkin mau beli telur untuk direbus. Ke pasar pastor nih. Lalu saya kaget, waktu saya ke pasar saya lihat salah satu anggota DPP Dewan Pastoral Paroki saya sedang menagih uang. Saya bilang, "Pastor, tolonglah diajak bicara, berapa bunga yang diambil. Kalau bunganya lebih dari 10%, dia anjurkan jangan menjadi anggota DPP. Karena seorang anggota DPP harus mewujudkan mentalitas dan moralitas sesuai dengan ajaran-ajaran Tuhan." Saudara-saudara yang terkasih, rupanya apa yang tadi saya ceritakan terakhir ini terjadi dalam masyarakat Yahudi, umat pilihan.
Amos menggambarkan bagaimana bangsa Israel bertindak bejat dengan mengkhianati kepercayaan Allah sebagai bangsa terpilih yang harus menunaikan nilai-nilai luhur yang diminta oleh Yahweh. Hidup mereka bukan lagi sebagai anak-anak Allah, putra-putra terang, tetapi dikuasai oleh nafsu dan naluri. Mereka menginjak-injak orang miskin dan membinasakan orang sengsara, bahkan memeras. Bisa jadi pada waktu itu juga ada praktek sejenis rentenir pada waktu itu. Jadi rentenir bukan zaman ini, zaman itu juga ada. Ya, lalu timbangan-timbangan dinaikkan, ukuran-ukuran dinaikkan untuk mendapatkan keuntungan yang cepat di atas penderitaan orang lain. Maka Yahweh mengutus Amos dan mengkritik umat. Pikiran dan tindakan mereka jauh dari identitas sebagai umat pilihan kekasih Tuhan. Mereka sama sekali tidak membela kepentingan Tuhan, tetapi berbuat serakah. Maka kata Amos, kalau tak bertoat, mereka akan kehilangan berkatnya sebagai bangsa terpilih. Dan apa yang terjadi? Tuhan memperhitungkan perbuatan mereka. Pada suatu saat nanti mereka disesah oleh penjajah, digiring ke pembuangan, dan kelak menyesali diri karena tak setia pada tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan sebagai bangsa pilihan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang seorang bendahara yang dipercaya untuk mengelola harta milik tuannya, tetapi mengkhianati kepercayaan tersebut dengan berbuat tidak sesuai seperti kehendak tuannya, menghamburkan harta bukan mengelolanya. Maka tuannya marah, ia dipecat. Padahal pekerjaan sebagai bendahara, suatu kepercayaan yang luar biasa, adalah tugas yang paling enak dan pas bagi dia. Karena mencangkul ia tidak kuat, meminta-minta ia malu. Kesempatan telah diberikan, tetapi saat kesempatan tak dijalankan dengan sungguh, kesempatan itu pun hilang. Yesus mengajak para muridnya untuk setia pada tanggung jawab sekecil apapun sebagai jalan untuk menjadi orang yang dipercaya dalam perkara-perkara yang lebih besar. Saudara-saudari yang terkasih, kadang kita ingin berhasil, naik jabatan, tambah penghasilan, lulus dengan cepat, tapi kadang-kadang dengan cara yang tidak baik, menyontek akhirnya malah tidak lulus, ya. Korupsi akhirnya bukan menjadi kaya. Untuk berhasil mendapat jabatan tinggi dan imbalan besar, seseorang butuh dipercaya. Sekali dipercaya dan bertanggung jawab, kita makin dipercaya dengan jabatan yang jauh lebih tinggi dengan imbalan yang memadai. Masalahnya, orang cenderung menuntut dan meminta imbalan lebih dahulu, jabatan yang lebih tinggi, lebih awal, daripada mewujudkan apa yang sekarang sedang dialaminya. Orang ingin cepat melejit dalam posisi tinggi tanpa mau setia bekerja keras dengan posisi yang lebih mudah. Orang ingin menjadi juara, orang ingin menjadi hebat tanpa latihan dan tanpa belajar, tetapi dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas. Saudara-saudari yang terkasih, dari beberapa contoh tadi pada awal kita melihat bagaimana orang berbuat baik dan benar terlebih dahulu baru mendapat imbalan dan kepercayaan yang luar biasa. Dan bagaimana orang yang melakukan usaha-usaha yang tidak sesuai seperti apa yang terjadi pada zaman Nabi Amos, ternyata akhirnya mendapat sengsara dan malapetaka. Saudara-saudari yang terkasih, di hadapan Tuhan, kita ini adalah bagaikan bendahara yang dipercaya oleh Allah untuk mengelola rahmat-Nya. Bisa pikiran, bisa hati, bisa tenaga, bisa kemampuan, bisa karya, bisa harta, bisa kuasa. Tetapi sejauh manakah kita bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan saat ini? Apakah kita sudah menjadi bendahara yang murah hati? Apakah kita juga tidak menyia-nyiakan anugerah itu, tetapi dengan murah hati dan penuh belas kasih membagikannya kepada sesama seperti Tuhan yang
menghendaki, karena Ia yang memiliki hidup kita. Kita ini hanya ibarat bendahara yang mengelola hidup milik Tuhan. Kalau tidak, kesempatan ini bisa jadi akan diambil dari kita, ibarat kita dipecat sebagai bendahara yang mengelola kehidupan kita. Mari kita belajar setia dalam perkara sekecil apapun yang kita sedang jalankan sebagai tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan kepada kita, supaya kita makin dipercaya lagi oleh Allah dengan rahmat dan berkat yang lebih besar.